Halo pendengar setia RJ Podcast. Duduk santai dulu, kita bahas mimpi bareng-bareng. Terutama satu pertanyaan yang agak aneh tapi, relate banget. Kenapa sih mimpi itu walaupun isinya gila banget, bisa tetap kerasa masuk akal waktu kita lagi ngalaminnya? Iya, yang model mimpi naik motor di dalam mall, ngobrol sama guru SD di planet Mars. Tapi di situ kamu chill aja, nggak ada momen, loh kok bisa? Persis. Terus pas bangun baru, anjir, barusan apaan sih? Nah, di episode ini kita bakal deep dive dan bahas beberapa hal. Pertama, otakmu tuh ngapain sih waktu mimpi sampai hal segoblok itu berasa logis? Kedua, apa hubungannya sama teori otak sebagai mesin prediksi? Dan ketiga, gimana budaya-budaya di dunia, termasuk Nusantara, nge-treat mimpi sebagai sesuatu yang beneran real, bukan sekedar bunga tidur. Tapi ini santai aja ya, kita nggak mau buka buku tafsir mimpi togel di sini. Ini lebih ke mimpi itu ngasih tahu apa tentang cara kerja otak dan cara kita ngerasain realitas. Oke, mulai dari pengalaman paling simpel. Coba ingat satu mimpi paling absurd yang pernah kamu alamin. Misalnya, kamu dikejar pocong, tapi settingnya di sekolah lama. Atau kamu bisa napas di dalam air. Atau kamu lagi di rumah nenek, tapi kalau lihat jendela, yang kelihatan malah gedung-gedung Jakarta. Di dalam mimpi, nggak ada momen kamu pause terus mikir, bentar, secara fisika ini nonsens. Kamu cuma, ya lanjut aja. Iya, jarang banget ada adegan saya berkeberatan yang mulia, mimpi ini tidak konsisten secara logika. Nggak ada sama sekali. Nah, di artikel-artikel yang aku baca, mereka bilang gini, mimpi itu punya logika internal. Di dalam dunianya sendiri, struktur kejadian itu konsisten buat otak kamu. Walaupun kalau dilihat dari kacamata dunia bangun, semuanya kelihatan kacau. Oh alah, jadi gini ya, dari sudut pandang dunia nyata, mimpi kamu absurd. Tapi dari sudut pandang otak yang lagi mimpi, justru dunia nyata lah yang nggak eksis sama sekali. Yang real cuma apa yang lagi dia render di situ. Exactly. Dan kunci pertamanya ada di otak bagian depan yang namanya prefrontal cortex, khususnya DLPFC. Ini tuh polisi logika, bagian otak yang biasanya nanya, make sense nggak? Waktu kita mimpi, apalagi fase REM, bagian ini literally diturunin volumenya. Polisi logika lagi tidur. Sementara bagian otak yang ngurusin emosi dan visual kayak amigdala, hipokampus, dan korteks visual, itu justru lagi pesta. Jadi analoginya mungkin gini kali ya, ruang kontrol kritis dimatiin lampunya, bioskop emosi sama studio efek visual malah dinyalain full brightness. Nah iya, makanya mimpi sering super dramatis, emosinya lebay, takut banget, seneng banget, malu banget, dan gambarnya vivid. Tapi kalau kamu cek struktur logika nih setelah bangun, berantakan. Dan itu baru kelihatan pas kamu udah bangun ketika polisi logika balik on duty. Oke, berarti poin pertamanya adalah hilangnya metakognisi, kemampuan buat mikir tentang pikiran sendiri. Yep, pas bangun, kamu bisa mikir, barusan gua mimpi, dan mimpi itu aneh banget. Itu metakognisi. Tapi pas lagi mimpi, bagian otak yang biasa bikin jarak kayak gitu off. Kamu jadi full tenggelam di cerita. Kayak nonton film, tapi lupa kalau itu film. Oh, itu juga kenapa lucid dream tuh jarang ya? Momen ketika kamu sadar, gue lagi mimpi nih. Ternyata di studi neuroimaging dijelasin kalau orang yang lucid dream itu prefrontalnya kebangun dikit. Jadi ada campuran gambar mimpi masih jalan, tapi mode kritisnya kebuka sedikit. Ya, lucid dream itu kayak glitch kecil di sistem. Tiba-tiba kamu dapat jarak. Oh, ternyata ini dunia buatan. Oke, nice opening. Nah, sekarang kita geser dikit ke teori yang menurutku mind-blowing, yaitu teori otak sebagai mesin prediksi. Ini yang predictive processing itu ya? Yup, intinya gini, otak kamu bukan CCTV pasif yang cuma nerima sinyal dari luar. Otak justru kayak proyektor, dia terus-terusan nebak. Dunia ini sebentar lagi bakal ngasih input apa, baru dia cocokin sama data dari indera. Pas bangun, otak kita bikin prediksi, dicek sama input mata, telinga, kulit. Kalau prediksinya salah, muncul prediction error, baru model diperbaiki. Ada peneliti yang bilang pengalaman sadar itu sebenarnya halusinasi yang dikoreksi oleh indera. Nah, terus apa dong yang kejadian pas mimpi? Di mimpi, gerbang sensorik ditutup. Mata kamu beneran gelap, telinga nggak bawa data dunia luar. Badan juga diparalisis waktu REM. Mesin prediksi masih jalan karena otak nggak pernah bener-bener off. Tapi dia muter di loop tertutup. Dia ngelempar prediksi dan nggak ada data dari luar yang bilang, salah bro. Jadinya, prediksi itu otomatis dia nggak benar. Kamu ngelihat harimau di kamar, nggak ada input yang bisa bilang, enggak kok ini tembok kosan kamu.
Jadi bagi sistem, harimaunya real. Walah, jadi mimpi itu halusinasi yang nggak dikoreksi. Kalau pas bangun, halusinasi kamu diintervensi sama dunia fisik, pas mimpi, dunia fisiknya di-mute gitu kah? Exactly. Makanya hal-hal aneh yang terjadi di mimpi nggak nembak alarm error. Sistem komputasinya cuma sibuk pikir. Gimana caranya gua bikin cerita supaya semua yang muncul ini nyambung, bukan malah ini bener apa enggak. Dan yang dipakai buat bikin cerita itu biasanya memori, emosi, dan asosiasi. Oh benar. Ngomong-ngomong asosiasi ini kayaknya bisa masuk ke apa ya istilahnya? Aku lupa. Kalau nggak salah logika malam ya? Yup, bener. Dan ini seru loh. Di dunia bangun, kita biasa pakai logika kausal. Misalnya, dari A ke B ke C. Kayak kamu pergi ke halte, naik bus, sampai kantor. Simple, rapi. Sedangkan di mimpi, otak kita pakai logika asosiasi. A ngingetin ke B, ya udah A jadi B. Biar nggak bingung, contohnya gini. Kamu lagi di kamar, kebayang masa kecil. Tiba-tiba kamar jadi rumah nenek. Atau lagi ngobrol sama temen, terus malah keinget mantan, tahu-tahu Fajar temenmu morph jadi mantan kamu. Gitu. Oh ini yang dulu disebut Freud sebagai kondensasi dan pemindahan ya? Banyak hal dijadiin satu toko hybrid, emosi dari hal besar dipindahin ke objek kecil supaya aman. Iya bukan sih? Iya, bener banget, Beb. Kayak kamu sebenarnya stres sama kerjaan, tapi di mimpi kamu ngamuk ke kucing unyu. Secara logika siang hari itu weird, tapi secara logika emosi, otak kamu cuma lagi mindahin rasa tegang ke simbol lain. Dan otak nggak punya kewajiban bikin transisi yang halus. Kalau di film, kita butuh shot keluar rumah, terus shot di jalan, baru shot di kantor. Tapi di mimpi, abis cut langsung pindah scene. Dan kamu terima-terima aja. Pantesan. Itu juga kenapa mimpi sering kerasa kayak film-film David Lynch atau film eksperimental kayak Meshes of the Afternoon ya. Struktur waktunya loncat, identitas karakter tuker-tukeran. Tapi kalau kamu udah masuk moodnya, secara emosional tuh nyambung aja. Persis. Sutradara-sutradara itu basically lagi niru cara otak kita ngedit mimpi. Disambungin pakai rasa, bukan pakai logika fisika. Oke, next ini ya. Sekarang kita geser dikit ke sisi neurokimia. Tapi santai aja, kita bahas yang penting-penting doang. Ini bagian yang biasanya bikin orang trauma pelajaran biologi. Tapi tenang, nggak ada ulangan kok. Jadi, pas REM, neurotransmitter kayak norepinefrin dan serotonin yang penting buat fokus dan memori diturunin drastis. Sementara asetilkolin yang bikin korteks aktif dan imajinasi visual gampang muncul dinaikkan. Artinya gini, otak kita lagi dalam mode let's get weird. Imajinasi gampang banget keluar. Tapi mode inget dengan rapih dan analisa dengan tenang lagi di off. Oh, jadi wajar banget ya kalau kita susah ingat mimpi atau mimpi terasa super intens tapi begitu bangun cuma sisa 2 scene random doang. Iya, dan di atas itu semua ada osilasi theta dan gamma yang aktif banget. Gelombang otak yang banyak dihubungkan sama proses memori dan emosi. Makanya beberapa teori bilang mimpi itu kayak terapi malam hari. Otak lagi replay dan ngolah emosi sambil kita tidur. Sampai sini kita udah punya paket komplit. Polisi logika off, bioskop emosi dan visual on. Otak jalan dalam mode prediksi tanpa sensor. Narasi dirangkai pakai asosiasi, bukan sebab akibat. Makanya nggak heran kan kalau mimpi kerasa masuk akal waktu kejadian, baru kelihatan absurd pas di-review. Nah, sekarang aku pengen angkat angle lain yang menurutku keren. Nggak semua budaya menganggap mimpi itu ilusi. Di banyak budaya, mimpi justru statusnya realitas beneran, cuma levelnya beda. Contoh pertama, Mesir kuno. Di sana, kata untuk mimpi itu nyambung sama kata bangun. Dan di hieroglif, mimpi dilambangkan dengan mata terbuka, bukan mata tertutup. Artinya buat mereka, mimpi itu bukan ngayal di kepala, tapi semacam melihat realitas lain. Dan ada cerita klasik kayak Dream Stella, Firaun Tutmos IV, mimpi Sphinx ngomong langsung, kalau kamu bersihin aku, kamu bakal jadi raja. Dan mimpi itu diperlakukan kayak kontrak politik serius, bukan sekedar, ya mungkin gue lagi kepikiran aja. Terus di Hawaii dan Polinesia, ada konsep mowaiuhane, tidur jiwa. Sama, jiwa kamu dianggap beneran keluar jalan-jalan. Mimpi itu semacam laporan perjalanan jiwa, bukan random firing neuron. Jadi jawaban mereka terhadap pertanyaan, kenapa mimpi terasa nyata? Itu simpel banget ya, karena mimpi memang nyata, titik. Oke, nice. Dan ternyata di Nusantara sendiri juga banyak contoh keren. Misalnya di Bali, ada konsep skala niskala. Skala equals yang kelihatan, niskala equals nggak kelihatan, dunia halus. Mimpi itu diposisikan di domain niskala. Kalau kamu mimpi didatengin leluhur minta upacara,
Itu bukan sekedar simbol psikologis, tapi dianggap beneran kunjungan dari alam halus yang harus direspon di skala, bikin sesajen, upacara, dan sebagainya. Kalau di Toraja, mimpi ketemu orang meninggal bisa jadi momen negosiasi. Leluhur datang nagih janji, minta upacara, minta kerbau. Buat mereka logikanya bukan itu cuma rasa bersalah kayak tafsir psikoanalisis, tapi ya iyalah, emang dia datang minta beneran. Ada juga di Dayak Iban, fenomena Manang Bali, syaman yang secara sosial bergeser gender. Sering awalnya dari mimpi. Dia didatengin roh atau dewa, disuruh ambil peran tertentu. Kalau nggak nurut, dianggap bisa sakit atau gila. Jadi satu mimpi bisa mengubah identitas sosial kamu di dunia nyata. Di Bugis juga mimpi jadi media penting buat para bisu, pendeta androgini. Mimpi jadi semacam surat tugas dari dunia dewata. Yang menarik, di budaya-budaya ini, mimpi terasa masuk akal bukan karena otaknya kurang kritis, tapi karena struktur kosmologinya memang support itu. Kalau dunia mereka memang dipahami sebagai gabungan alam kasar dan halus, ya ketemu leluhur atau dewa di mimpi justru nyambung. Jadi kadang kita yang ke barat-baratan ini agak arogan ya, nganggap mimpi itu selalu ilusi internal padahal ada cara pandang lain yang bilang itu realitas layer lain. Terus, gimana dengan di dunia filsafat? Kan mereka tuh udah lama banget pakai mimpi buat ngegas pertanyaan, sebenarnya realitas itu apa sih? Iya nah. Oke, contohnya Descartes misalnya. Dia sempat mind blown sendiri. Kalau mimpi bisa terasa seril ini, gimana aku yakin sekarang bukan lagi mimpi? That's the OG, is this a simulation moment? Fenomenolog kayak Husserl dan Merleau-Ponty ngelihat mimpi sebagai dunia hantu yang selama kamu di dalamnya punya ruang dan waktu yang lengkap. Kamu punya tubuh, ada aku di sini, dunia di sana. Secara struktur fenomenologis, itu sama kayak pengalaman bangun. Makanya nggak ada tanda bawaan di pengalaman yang bilang, warning, ini cuma mimpi. Ada juga Jennifer Wind yang bilang mimpi itu halusinasi spasio-temporal imersif. Intinya, bukan cuma gambar di kepala, tapi ruang yang kamu diami. Dan selama kamu di situ, kamu nggak punya akses ke kasur kamu di dunia nyata. Nietzsche juga punya angle lucu. Dia bilang mimpi itu akar dari impuls artistik kita. Dalam mimpi, semua orang tuh seniman, bikin dunia utuh tiap malam tanpa harus kursus desain. Dari situ lahir mitos, agama, seni, usaha kita pas bangun buat nangkep sedikit feel dari dunia mimpi. Jadi kalau kamu ngerasa, gue nggak kreatif. Bro, tiap malam otak kamu bikin multiverse lengkap dengan plot twist, scoring, efek visual. Kamu cuma lupa nge-save aja. Oke, sejauh ini kita udah bahas bagaimana mimpi bisa berasa real. Sekarang, pertanyaan penting berikutnya adalah, buat apa? Ngapain evolusi ngebiarin otak boros energi bikin film 2 jam tiap malam? Nah, ada beberapa teori besar. Kita rangkumin yang paling populer. Yang pertama, Threat Simulation Theory dari Antti von Suo. Intinya, mimpi itu semacam simulator ancaman. Nenek moyang kita hidup di lingkungan bahaya mulu. Predator, perang, bencana. Makhluk yang punya VR internal buat latihan kabur, sembunyi melawan, bakal lebih siap. Makanya mimpi banyak banget isinya dikejar, jatuh, diserang. Jadi kayak flight simulator buat pilot, tapi ini survival simulator buat otak. Lalu studi di anak-anak di zona perang nunjukin, mereka punya mimpi ancaman yang lebih intens. Jadi sistem ini kayak naik level, kalau dunia bangunnya memang keras. Tapi ini ya, walaupun ada juga studi yang nunjukin nggak selalu linear. Di beberapa lingkungan keras, mimpi ancaman malah nggak sebanyak yang diduga. Jadi mungkin fungsi mimpi bukan cuma ancaman, tapi kombinasi latihan ancaman plus latihan sosial juga. Nah, itu bisa nyambung ke teori kedua, Social Simulation Theory. Mimpi itu penuh karakter lain, teman, keluarga, musuh random. Ini kayak latihan soft skill, negosiasi, empati, baca ekspresi. Latihan ini cuma efektif kalau emosinya kerasa real. Jadi lagi-lagi mimpi harus berasa beneran kejadian. Teori ketiga, dari Tononi dan Cirelli, Synaptic Homeostasis. Bahasa simpelnya, otak kamu tiap hari nyerap info. Koneksi antar neuron makin tebel. Kalau nggak pernah dipangkas, lama-lama kayak kabel kusut. Tidur dan mimpi dipakai buat lapihin kabel. Koneksi yang penting dikuatin, yang nggak penting dipotong. Pengalaman mimpi mungkin cuma efek samping fenomenologis dari otak lagi tes dan trimming jaringan. Terakhir, balik lagi ke predictive processing. Ada ide bahwa mimpi itu kesempatan otak buat ngupdate model dunia tanpa gangguan input sensorik. Kayak kamu lagi offline, tapi tetap training model AI di background.
Otak lagi main-main dengan kemungkinan. Ngecek, kalau skenario gini gimana? Kalau gitu gimana? Semua teori itu nggak saling bunuh ya. Bisa aja mimpi itu sekaligus simulator ancaman, tempat ngolah memori dan emosi, sandbox buat model prediktif, dan sumber bahan baku kreativitas. Jadi kalau kita tarik ke pertanyaan awal, kenapa mimpi terasa masuk akal? Sekarang kita bisa jawab dari beberapa sudut sekaligus. Pertama, secara otak, polisi logika lagi off. Emosi dan visual lagi ngebut. Sistem prediksi jalan di loop tertutup tanpa koreksi. Akibatnya, apapun yang muncul dianggap, ya memang begitu hukumnya di sini. Kedua, secara naratif. Mimpi nggak pakai logika sebab akibat, tapi logika asosiasi dan emosi. Yang dijaga adalah rasa nyambung, bukan kronologi rapi. Ketiga, secara evolusi, supaya fungsi latihan, ancaman, sosial, memori, efektif, simulasinya mesti kerasa sungguh-sungguh. Kalau kita terus-terusan sadar ini cuma mimpi, latihan fisiologisnya jadi setengah hati. Dan keempat, secara budaya. Di banyak budaya, mimpi memang ditempatin sebagai lapisan realitas lain yang punya konsekuensi. Jadi, masuk akal karena sistem kepercayaannya mendukung itu. Dan terakhir, secara filosofis, mimpi ngasih tamparan halus. Kalau otak kamu bisa bikin realitas semeyakinkan itu tanpa input apa-apa, berarti realitas bangun kita juga dari kacamata otak, cuma versi lain dari simulasi. Bedanya, yang ini disetir oleh data sensorik yang lebih konsisten. Iya, pas bangun, kita bukan meloncat dari ilusi ke kebenaran. Kita pindah dari simulasi pribadi, mimpi, ke simulasi bersama, dunia yang kita sepakati bareng. Yang bikin dunia bangun kelihatan lebih stabil adalah karena ada koreksi kontinu dari indera, bukan karena otak tiba-tiba ganti sistem operasi. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang nanya, terus gua harus ngapain dengan info semua ini? Jawaban singkatnya, minimal kamu bisa berhenti ngeremehin mimpi sebagai cuma bunga tidur. Dia nggak selalu wahyu, tapi juga bukan sampah. Dia jendela yang nunjukin gimana otak kamu nge-build realitas. Kalau mau lebih praktis, kamu bisa coba tulis jurnal mimpi kamu. Lama-lama kamu bakal lihat pola emosi dan tema yang sering muncul. Bisa belajar lucid dreaming dikit-dikit. Jadi sesekali kamu kebangun di dalam mimpi dan bisa ngobrol sama simulasi itu. Atau simply jadikan mimpi bahan bakar kreativitas. Cerita, desain, ide aneh-aneh. Dan kalau lagi mimpi buruk parah, mungkin sedikit ngebantu kalau kamu ingat. Otak gue lagi latihan dan lagi beberes. Rasanya real, tapi ini cuma salah satu moda dari mesin prediksi ini. Nggak selalu enak, tapi at least kamu ngerti dramanya dari balik panggung. Penutup dari Arja Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru. Sampai jumpa and keep curious. Tidur yang cukup, jangan kebanyakan scroll sebelum tidur, dan kalau nanti mimpi ketemu kami, ya siapa tahu itu cuma otak kamu yang lagi latihan bikin podcast versi onirik. Sampai jumpa, bye!